Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya. Kali ini ditemani rintik-rintik hujan ya. Kita akan review jujur pemakaian motor legendaris Soul GT 125 ya. Nah, jadi ini saya beli bekas ya teman-teman ya. Nah, 7 jutaan ya. Jadi saya memakai ini persis 2 tahun ya. 2 tahun lebih 2 minggu ya. Jadi hari ini kita akan review bagaimana sih naikannya. Nah, bagaimanakah, apakah motor ini masih worth it untuk dimiliki? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk motor ini menurut saya ya, setelah pemakaian 2 hari, untuk pemakaian konsumsi bahan bakar ya, dibandingkan dengan Beat, kalau Beat kan cc nya lebih kecil ya, 110 ya, jelas lebih iritan Beat ya, lebih iritan Beat. Terus kalau ini agak sedikit boros ya, seperti itu ya. Jadi ini kelemahannya sedikit boros menurut saya nih. Terus apalagi kelemahannya, ini depan ya, ini getar sekali ya, bergetar ini. Jadi kalau lewat jalan berlubang itu sangat berisik sekali ya, klak 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 klak. Tapi ini bisa diakali sih dengan diganjel, tapi saya belum tak ganjel ini ya. Ganjel sedikit ya. Nih saya lihatin tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau lihat jalannya berlubang yang enggak, ini gembludak ini ya. Terus apalagi kelemahannya, untuk ini behel belakang ya, ini kan tanduk. Jadi kalau yang bonceng itu seringnya kecantol di sini ya, sering kecantol. Jadi berhati-hati, jadi kadang ada yang jatuh saat ini kecantol ini. Nah, jadi kelemahannya apalagi juga satu lagi nih, penyakitnya itu sering brebet ini ya, berebut ya, padahal saya udah nyervis ya. Bentar, ini helmnya saya amankan dulu, kehujanan. Oke ya, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sering berebut ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya bagaimana solusinya ya supaya nggak berebut ya. Jadi pusing juga nih ya, servis baru sebulan berebut lagi, servis baru 2 bulan berebut lagi. Ada puding ya, habis makan puding. Oh. Oke, mulai itu. Kalau ya satu lagi ya, oli ya. Ini katanya motor ini apa namanya, Dracula oil apa vampir oil. Jadi menurut saya itu kalau sebulan saya cek ya, nanti misal 1 bulan setelah ganti oli saya cek oli. Nanti biasanya setelah olinya saya tuangin bongkar, nanti sisanya sekitar 500 ml. Dari oli 800 ml menjadi 500 ml seperti itu. Jadi gimana menurut teman-teman, ini vampir oil apa enggak ini? Jadi itu ya. Terus apa lagi, aki kemarin saya beli aki itu merek Yuasa ya, pemakaian 3 bulan langsung tekor akinya. Nggak tahu tuh masalah di mana tuh. Tapi setelah saya ganti dengan aki merek Honda malah jos ini ya, nggak pernah rewel lagi ya, starter halus ya. Jadi seperti itu tadi kelemahannya, itu kelemahannya bodi getar depan nih, getar ini. Olinya kadang vampir, sedikit boros. Terus ini kalau yang bonceng apanya bisa kecantol ya. Untuk kelebihannya ini naikannya enak ini ya, ini motornya tinggi ya, naikannya enak. Jadi buat ngebut itu enak banget, dia nggak goyang-goyang ya. Bodinya kan agak berat ini, jadi nggak ngeleyang, bahasanya ngeleyang. Jadi ini enak sekali buat ngebut. Nah, seperti itu. Ini juga buat laki-laki pas sekali ya, modelnya model robot ini bagus. Seperti itu ya, naikannya enak.
terus nggak goyang-goyang. Kelebihannya apa lagi? Kelebihannya apa lagi ya? Coba teman-teman tahu kalau ada kelebihannya bisa cek di kolom komentar, bisa kasih tahu saya di komentar ya. Kelebihannya apa aja? Nyekannya enak nih, kalau buat jalan lurus itu enak banget. Tapi kalau buat nanjak sedikit kurang tenaga. Tapi kemarin saya bawa ke Dieng, ini aman-aman saja ini. Jadi masih oke lah untuk ke dataran tinggi Dieng itu. Yang saya boncengan ya kemarin ya, boncengan berdua itu nanjak ya masih oke semua lah. Nah, jadi semuanya tergantung drivernya ya. Ini seperti itu. Jadi ini motor sebenarnya sih masih worth it ini ya untuk dimiliki ya. Nah seperti itu. Terima kasih ya teman-teman ya.